Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak yang solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu pelajaran IPA, tema 1, subtema 1 dan 2. Apa kalian sudah siap? Oke ya, kita mulai. Oke, yang akan kita bahas yaitu tentang bunyi. Tentunya kalian tahu bukan bahwa benda-benda itu pasti banyak atau sebagian besar itu bisa menghasilkan bunyi. Apa saja? Nah, bagaimana cara benda tersebut menghasilkan bunyi? Salah satunya adalah di mana alat musik tradisional di Indonesia itu kan sangat beragam. Kalian kemarin kan sudah belajar bersama Ustada Yulia bahwa alat musik di Indonesia itu beragam, yaitu karena keanekaragaman dalam alat musik. Nah, alat musik itu bisa menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan dari mana kira-kira anak-anak? Betul sekali ya, dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Jadi, bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Coba. Nah, cara memainkan atau cara menghasilkan bunyi. Salah satunya adalah yang pertama dengan cara dipukul. Jadi ada alat musik yang dia akan menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Apa itu? Misalnya adalah gong dan gendang. Oke ya, tentunya kalian sudah pernah tahu ya, ini adalah gong dan yang kedua ini adalah gendang. Dan dia akan menghasilkan bunyi jika kita pukul. Kira-kira dari mana ya asal sumber bunyinya? Nah, itu nanti akan kita pelajari selanjutnya ya. Yang kedua, dengan cara ditiup. Kira-kira alat musik apa ya? Betul sekali ya, ini bisa kalian lihat di layar kalian. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup yaitu trompet dan seruling. Jadi dia akan menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Oke, selanjutnya dengan cara digesek. Jadi ada alat musik yang dimainkan dengan cara digesek ini misalnya biola dan rebab. Jadi mereka akan menghasilkan bunyi jika kita gesek. Jadi karena senarnya ya waktu kita gesek itu dia akan menghasilkan bunyi. Yang keempat yaitu dipetik. Jadi alat musik yang dia akan menghasilkan bunyi dengan cara dipetik adalah gitar dan kecapi. Oke. Yang kelima digetarkan. Tentunya kalian sudah pernah lihat ini ya. Ada angklung. Nah, ini bisa kalian lihat ini. Nah, angklungnya ini saat dia digetarkan atau digoyangkan, maka dia bisa menghasilkan bunyi. Ya, contohnya angklung dan marakas. Untuk marakas tentunya kalian sudah pernah ya, yaitu bisa kalian buat juga secara sederhana dari botol botol terserah ya, botol minum yang kosong itu kemudian kalian isi dengan kerikil atau dengan biji-bijian, kemudian kalian main dengan digoyang-goyangkan. Nah, itu adalah alat musik yang bisa menghasilkan bunyi dengan cara digoyangkan atau digetarkan. Nah, ternyata ketika Ustadzah ngomong seperti ini, kalian bisa mendengar tentunya kan ya. Atau ketika kalian berbicara dengan teman kalian, maka temanmu juga akan bisa mendengar. Nah, kira-kira kenapa ya? Kok teman kalian tuh bisa mendengarnya? Nah, betul sekali ya, karena bunyi itu bisa merambat. Nah, tapi bunyi itu hanya bisa merambat melalui 3 jenis media. Ingat-ingat ya, hanya merambat melalui 3 jenis media. Apa saja? Padat, cair, dan gas. Dan bunyi itu tidak dapat merambat di ruang hampa. Di mana ruang hampa itu? Seperti halnya di luar angkasa ya. Nah, di luar angkasa itu bunyi tidak bisa kita dengar. Kenapa? Karena dia tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Jadi kalau di bumi atau di dunia ini itu ada media-media yang dapat menghantarkan bunyi, yaitu ada padat, cair, dan gas. Oke, untuk lebih memahaminya, coba kalian perhatikan ini ya. Nah, ini ya contohnya bunyi merambat melalui benda gas tadi atau udara. Udara sendiri kan termasuk benda gas. Nah, ini contohnya saat kamu berbicara dengan temanmu, maka tanpa alat apapun, kamu akan bisa mendengar suara dari temanmu. Ya, ini karena bunyi atau suara yang kamu ucapkan itu tersampaikan melalui gas atau dirambatkan melalui benda gas atau udara tadi. Oke, untuk yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Bisa kalian lihat di sini. Ini contohnya ya. Pernahkah ada kalian yang pernah bermain mainan seperti ini? Nah, kalau ada yang belum, bisa kalian coba di rumah ya. Dari gelas
plastik itu ya yang sudah tidak terpakai, atau bisa juga dari kaleng susu atau yang lain. Nah, itu bisa kalian lubangi, terus kalian kasih benang, jadikan seperti ini ya. Nah, itu nanti bisa kalian buat seperti bermain telepon ya. Nah, mana yang bisa menyebabkan dia terdengar oleh temannya di sebelah sini? Yaitu karena ada benang yang merambatkan bunyi. Nah, berarti di sini bunyinya merambat melalui benda padat. Ya, berarti bunyi bisa kalian dengar jika karena merambat melalui benda padat. Seperti ini ya contohnya. Saya pahami ya anak-anak? Baik, kita lanjut. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Nah, contohnya bisa kalian dengarkan seperti ini ya. Saat kamu mengetuk tong, kemudian kamu masukkan, percobaannya seperti ini, lalu kamu memasukkan corong ke dalam zat cair tersebut, ternyata bunyinya yang tadi ada di dalam air ini ternyata bisa kalian dengar. Nah, itu namanya bunyi merambat melalui air. Atau bisa juga contohnya seperti ini anak-anak. Bagi siapa yang suka berenang, nah ketika kamu berenang, kamu kan berada di dalam air. Nah, akan tetapi misalkan temanmu yang sudah berada di atas kolam renang memanggil kamu, kira-kira kalian dengar enggak? Nah, pasti kalian bisa mendengarnya kan? Nah, karena kalian bisa mendengar, itu berarti membuktikan bahwa bunyi bisa merambat melalui benda cair. Oke. Lalu bagaimana ya cara menghasilkan bunyi pada benda? Nah, tadi kan kita sudah tahu itu, ada yang dipukul, ya kan? Ada yang digetarkan atau digoyang-goyangkan. Lalu ada yang diapakan tadi? Digesek, dipetik dan ditiup ya. Nah, dari sini kita akan belajar bahwa tadi masih ingat bahwa bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar atau getaran benda yang ada di dalam alat musik itu tadi ya kan. Nah, sumber bunyi itu berarti semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi kalau ada benda ketika dia menghasilkan bunyi ya berarti dia disebut sebagai sumber bunyi. Oke, sebagai contoh ini ya, seperti sekarang Ustazah sedang berbicara. Kalian bisa mendengarnya. Nah, dari mana suara yang keluar dari Ustazah ini? Kok ada bunyinya ya? Berarti sumber bunyinya di mana? Ada yang tahu? Betul sekali ya, dari pita suara yang ada di sini. Nah, pita suaranya ini bergetar sehingga menyebabkan ketika kita berbicara ini menghasilkan bunyi atau suara. Kemudian ini senar gitar saat dipetik, dia akan menghasilkan bunyi. Berarti sumber bunyinya berasal di mana? Di senar gitarnya. Bisa dipahami anak-anak? Jadi sumber bunyi suara kita itu berasal dari pita suara, sedangkan sumber bunyi gitar ini adalah dari senar yang kita petik. Oke. Contoh sumber bunyi yang lainnya tadi ada alat musik, sudah kita bahas sebelumnya ya cara memainkannya. Nah, salah satunya tadi ada biola. Biola tadi bisa menghasilkan bunyi dengan cara diapakan tadi? Betul ya, digesek. Nah, ketika digesek, maka dia bisa menghasilkan bunyi. Apa ya yang menyebabkan dia bisa menghasilkan bunyi? Yaitu adalah dari senar biola tersebut. Berarti sumber bunyi dari biola ini adalah senar biola yang digesek atau senar yang bergetar. Bisa dipahami ya? Oke, yang kedua ada marakas. Marakas tadi cara memainkannya atau cara menghasilkan bunyi adalah digoyangkan. Nah, berarti bunyinya ini berasal dari mana? Dari butiran yang ada di dalam marakas itu yang saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Jadi sumber bunyinya adalah ini ya anak-anak, butiran dalam marakas itu yang saling bertumbukan sehingga bisa menghasilkan bunyi. Lalu yang ketiga ada gendang. Saat kita pukul, kenapa ya gendang ini kok bisa menghasilkan bunyi? Nah, ini ya berarti sumber bunyinya adalah adanya kulit gendang yang bergetar sehingga dia bisa menghasilkan bunyi. Salah satu panca indera kita yang bisa kita gunakan untuk mendengarkan bunyi atau untuk menangkap bunyi adalah telinga. Nah, apa ya kira-kira fungsi telinga? Yaitu sebagai alat pendengaran. Selain itu, ternyata selain sebagai alat pendengaran, telinga itu juga bisa sebagai alat keseimbangan tubuh loh. Nah, jadi makanya ketika kalian misalkan telinganya sedang bermasalah atau berdengung, pasti kalian juga akan merasakan ada gangguan di dalam keseimbangan tubuh kalian. Oke ya. Nah, ini kita akan belajar bagian-bagian dari telinga. Nyata telinga kita ini yang kecil itu bagiannya ada banyak loh. Nah, apa saja? Yang pertama ada telinga luar,
telinga tengah dan telinga dalam. Oke ya, kita pelajari bersama. Oke, nanti bisa kalian buka juga ya dalam buku pulpena 4A kalian. Oke, coba kalian perhatikan. Telinga luar yaitu terdiri dari daun telinga kita, dan yang kedua adalah ada lubang telinga. Nah, itu ingat-ingat ya, bisa kalian raba sendiri telinga kalian di rumah. Jadi diingat-ingat, bagian luar itu ya berarti bagian yang terlihat di luar, yaitu adalah daun telinga dan lubang telinga. Kan ada lubangnya ya. Nah, daun telinga fungsinya untuk apa? Menangkap getaran bunyi. Jadi ketika ada getaran bunyi, dia akan ditangkap ini di daun telinganya. Bentuknya seperti corong ya, untuk menangkap bunyi. Kemudian lubang telinga berarti untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Jadi diingat-ingat ya anak-anak, untuk telinga luar ada dua bagiannya, yaitu daun telinga dan lubang telinga. Kemudian kita masuk ke bagian telinga tengah. Nah, tadi kan di lubang telinga ini meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, di telinga tengah ini ada yang namanya liang telinga dan juga gendang telinga serta tulang-tulang pendengaran. Ini ya, diingat-ingat ada tiga jenis atau tiga bagian di dalam telinga tengah, yaitu liang telinga, gendang telinga, dan tulang-tulang pendengaran. Apa fungsi dari liang telinga tersebut? Yaitu menghalangi debu dan air yang masuk. Sedangkan gendang telinga untuk menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Jadi inilah nanti yang akan bergetar gendang kalian. Jadi seperti gendang alat musik ya, ketika dia menerima bunyi, dia akan menggetarkan gendang telinga. Nah, dari gendang telinga ini getarannya akan ditangkap oleh tulang-tulang pendengaran ini. Nah, di dalam tulang-tulang pendengaran ini fungsinya untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, apa itu koklea? Nah, koklea ini bentuknya seperti siput. Nah, coba kalian lihat, makanya bisa disebut juga sebagai rumah siput. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam ini ada beberapa bagian lagi, yaitu ada saluran setengah lingkaran, ada koklea, kemudian yang terakhir adalah saluran eustasius. Saluran eustasius ini fungsinya adalah untuk menghubungkan ruang telinga dengan faring, ya. Kemudian untuk fungsi koklea, tadi kan saya bilang sebagai seperti rumah siput ya, jadi bisa disebut juga rumah siput. Ini fungsinya adalah untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Lalu yang terakhir ada saluran setengah lingkaran untuk membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Jadi ini kalian sekarang sudah tahu ya, ternyata yang membantu kita bisa seimbang saat berdiri ataupun berjalan itu adalah adanya saluran setengah lingkaran. Oke, lalu bagaimana ya cara menangkap bunyi atau proses mendengar bunyi? Yang padahal saat kamu mendengarkan saya berbicara, kalian pasti langsung mendengarnya kan? Nah, ternyata proses mendengar bunyi tersebut sangat lama anak-anak. Coba kalian lihat. Jadi kan di daun telinga, getaran dari sumber bunyi ini ditangkap oleh siapa? Daun telinga. Setelah ditangkap oleh daun telinga, maka dia akan merambat di liang telinga. Ya, ini sudah masuk ke telinga tengah. Kemudian setelah ke liang telinga, dia akan menggetarkan di gendang telinga. Ini masih telinga tengah ya, bagian tengah. Kemudian gendang telinga dia akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Jadi getaran yang tadi sudah diterima oleh gendang telinga itu dari liang telinga juga akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Kemudian akan ditangkap oleh koklea. Jadi koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Nah, dari saraf pendengaran inilah yang akan mengirimkan rangsangan bunyi ke otak kita, sehingga otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Coba anak-anak kalian bayangkan, padahal bunyi yang hanya sederhana bisa kita dengar dengan sangat cepat, ternyata prosesnya sangat panjang. Jadi kita harus selalu bersyukur ya dengan nikmat yang diberikan Allah, termasuk kesehatan dan termasuk salah satunya adalah mendengar. Itu sudah nikmat yang sangat luar biasa ya. Oke. Nah, ini ya, kepekaan telinga sebagai indera pendengar itu ternyata telinga kita itu tidak bisa mendengarkan semua bunyi ya, anak-anak. Yang bisa kita dengar hanyalah frekuensi 20 sampai 20.000 Hz atau yang kita kenal sebagai audiosonik. Ingat-ingat ya, sebagai audiosonik. Sedangkan
di bawah 20 ataupun di atas 20.000 Hz ya, atau Hz ini kita tidak akan bisa mendengarnya. Jadi kalau di bawah 20 Hz itu terlalu rendah, dan kalau di atas 20.000 Hz itu terlalu tinggi dan bisa merusak gendang telinga kita. Nah, sedangkan ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, ada juga orang yang dapat mendengar bunyi keras. Akan tetapi, diingat kembali ya, hanya di antara frekuensi 20 hingga 20.000 Hz. Kurang dari 20 atau lebih dari 20 Hz, maka kita tidak bisa mendengarnya. Oke. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Itu ya, jadi kita harus menjaganya. Bagaimana ya kira-kira menjaganya? Oke, cara memelihara telinga, kesehatan telinga kita agar selalu bersih dan tetap sehat. Yang pertama adalah kalian harus selalu sering membersihkan telinga bagian luar secara teratur, menggunakan kapas yang bersih ya. Jangan sampai menggunakan tangan. Nanti kalau tangan kalian kotor, kumannya bisa masuk, apalagi zaman pandemi seperti ini ya, itu bahaya sekali. Oke, kemudian yang kedua, nah ini tidak boleh mengorek-ngorek telinga ya, karena kalau kalian mengorek-ngorek telinga justru itu akan mendorong kotoran lebih dalam. Nah kalau kotoran itu lebih dalam, maka kotoran akan semakin menumpuk. Nah sedangkan kotoran yang menumpuk itu dapat mengganggu pendengaran kita, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Nah kalau kotoran telinga banyak, maka kita harus pergi ke THT, ke dokter. Apa itu THT? Telinga, hidung, dan tenggorokan. Loh, kenapa kok harus ke THT? Karena hidung kita, telinga, dan tenggorokan kita itu saling berkaitan, atau dia itu ada salurannya ya, saling berkaitan. Jadi dia harus dibersihkan ya anak-anak, harus sering dijaga. Ingat ya, ini yang kedua, tidak boleh mengorek-ngorek ya, apalagi zaman pandemi seperti ini, kita selalu menghindari ke dokter karena juga bahaya. Oke, yang ketiga, jika ada suara memekakkan telinga, tahu yang memekakkan itu berarti yang mengganggu, sangat keras mungkin ya, mengganggu telinga kita, maka kita harus segera menutup. Kenapa? Agar gendang telinga kita tidak rusak. Nah, seperti yang tadi Ustazah terangkan bahwa interval suara yang bisa kita dengar itu hanyalah 20 sampai 20.000 Hz. Berarti di atas itu mungkin terlalu keras sehingga bisa merusak telinga kita. Oke, baiklah anak-anak, ternyata sudah selesai. Nanti jika kalian ada yang belum difahami, jangan malu bertanya ya. Oke, untuk tugas kalian hari ini mengerjakan pubena halaman 23 dan halaman 48 sampai 49 muatan IPA saja. Sama seperti kemarin ya, tugasnya nanti akan dikumpulkan bersama-sama pada tanggal 7 Agustus 2021. Oke, meskipun masih lama, saya harap kalian segera mengerjakan ya, agar tidak menumpuk tugasnya. Baiklah anak-anak, itu saja materi kita hari ini. Jika kalian ada yang belum dipahami dan ada yang kurang paham, bisa kalian baca lagi atau bisa kalian tanyakan ke ustazah kalian di kelas masing-masing atau ke saya sendiri. Baiklah, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.